ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Di dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Di riwayat Muslim. Dunia itu adalah penjara seorang mukmin dan sorga bagi orang kafir. Maka ini hadits yang agung ya, pegangan. Dan dari suatu hal yang unik ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu pernah menceritakan atau disebutkan tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa beliau pernah berjalan di atas kendaraan dengan pakaian yang bagus. Ya sebagaimana umumnya di banyak keadaan itu kadang para ulama itu memakai pakaian-pakaian yang bagus supaya dikenal oleh orang-orang umum. Iya. Dan itu sudah menjadi pembahasan ya dari masa dahulu sampai di masa sekarang juga. Ya, coba dilihat aja ya. Kalau misalnya ustadznya masuk ke masjid dia pakaian biasa ini, mungkin kalau saya orang awam mau bertanya, saya nggak menoleh ke situ, kan begitu. Tapi kalau dia lihat orang pakai seperti pakaian umumnya seorang ustadz, mungkin dia ada masalah langsung bertanya. Ya, sama kita kalau di musim haji ya, kita lihat semua orang pakai jubah ya, pakai kopi ya, kan begitu. Tapi begitu lihat orang yang duduk memberi fatwa itu pakai pakaian luar itu, mislah namanya, nah ini baru tahu kita, ini orang yang memang alim duduk khusus untuk itu. Nah itu kan tanda itu. Ya, dan itu ada pembahasannya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini keluar dengan pakaian yang bagus. Iya. Dan banyak dari ulama seperti itu bukan karena mereka cinta bermegahan pada dunia. Tapi mereka menganggap itu pengagungan terhadap ilmu yang mereka bawa. Ilmu yang mereka sandang. Supaya orang-orang menghormati ilmu itu. Maka dihadang oleh seorang kafir. Dia berkata, "Wahai Ibnu Hajar, ada hadits dari Nabi kalian bahwa Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara seorang mukmin dan surganya orang kafir. Kata Ibnu Hajar, ya benar, itu hadits Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang kafir ini, gimana bisa? Saya ini sekarang miskin, fakir, pakaian saya compang-camping. Dunia ini penjara bagi saya. Sedangkan kamu penuh dengan kenikmatan. Lebih bagus keadaannya, kamu berkendaraan. Kok bisa? Ya kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalimat ya mudah dipahami dan membuat orang ini terbungkam. Baru dia paham makna hakikat dari hadits itu. Kata Ibnu Hajar, kamu sekarang dengan segala hal yang kamu rasakan di dunia ini, itu kalau bandingkan dengan akhirat, itu adalah surga kamu. Adalah surga kamu. Ya. Sebab penderitaan yang dialami di sini, di dunia, itu tidak ada apa-apanya kalau dia dapatkan penderitaan di mana? Di akhirat. Dan itu akan menjadi surga bagi dia, pasti. Dunia itu. Tetap dihitung surga. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, sama dengan seorang mukmin. Mukmin itu di dunia ini walaupun dia punya kemegahan apapun, seorang mukmin itu dunia penjara baginya. Dia punya harta melimpah sebanyak apapun, dia selalu ada aturan-aturan. Dia tidak boleh masuk di sini. Ini hal yang diharamkan. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Dia ada kewajiban pada zakatnya. Ada hal yang selalu mengikatnya. Nah, itu penjara bagi seorang mukmin. Penjara bagi seorang mukmin. Iya. Jadi kesulitan itu, kesusahan, itu Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan. Jadi jangan merasa seakan-akan di atas kolom dunia ini, ya, di bawah jagat langit ini cuma dia yang kena masalah. Ya. Cuma dia yang menghadapi apa? Kesusahan. Tidak, itu memang ketentuan Allah di tengah manusia. Hanya saja itu yang membedakan seorang mukmin pada tahapan-tahapan kehidupan, kalaupun ada kesusahan dan kesulitan, seorang mukmin itu mengharapkan pahala di situ. Mengharapkan hal-hal yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakannya. Dan inilah yang perlu kita pahami.